Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada, terutama yang menonton channel ini. Kali ini saya ingin berbagi. Kali ini saya coba mendefinisikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya baca, apa yang saya lihat. Tapi sebelum jauh saya menukil sedikit di surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun bil ardi khalifah. Yang artinya ketika itu Allah berfirman, menyampaikan, kurang lebih begitu bahasa. Ya, ini saya mengambil secara bebas bahwa Aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Lalu para malaikat menjawab, kurang lebih begini ya. Ya Tuhan, ya Allah, manusia itu pekerjaannya hanya merusak saja di bumi. Menumpahkan darah. Sedangkan kami ini, maksudnya para malaikat, hanya bertasbih kepadamu. Lalu Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kamu lakukan. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau kurang-kurang kita maaf ya. Itu adalah sebuah firman. Terus korelasinya dengan perjalanan manusia, hidup perjalanan manusia, perjalanan hidup manusia. Pasti korelasinya. Gini maksudnya. Dari setetes darah menjadi segumpal daging. Lalu kutiupkan, kata Allah, ruh, kun payakun, maka hiduplah kamu hidup. Hidup kita ini. Kita menjadi hidup. Hidup di alam rahim. Hidup di dalam kandungan ibu. Hiduplah. Setelah mengalami proses demi proses, hampir rata-rata 9 bulan 10 hari. Memang ada sih ya, yang 7 bulan juga ada ya, yang pas 9 bulan juga ada. Tapi rata-rata ya, setelah saya telusuri dari ibu ya, supaya saya tanya-tanya, memang rata-rata itu 9 bulan lewat sedikit. Saya definisikan saja 9 bulan 10 hari. Lahirlah dia ke dunia. Begitu lahir ke dunia, sudah ada yang menunggu 5 persoalan yang perlu diingat, perlu dihayati. Yang pertama sekali, itu undang-undang. Salah sama benar. Ada 2 di situ. Undang-undang salah sama benar. Tinggal tergantung kita di mana posisinya nih. Yang jelas, Tuhan sudah memberitahu ada undang-undang salah dan ada undang-undang benar. Kalau salah begini hukumnya, kalau benar begitu hukumnya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Sudah ditunggu oleh itu. Yang kedua, untuk diingat. Sebagai pengingat saya, kita semua. Bahwa hidup kita ini mengalami 4 episode. Mengalami 4 bagian. Yang pertama, dalam rahim ibu. Hati-hati sama ibu ya, sebagai apa? Kita dikandung oleh ibu. Walaupun kita tidak niat lahir, tapi Allah menciptakan seperti itu. Kita hidup di alam kandungan selama 9 bulan 10. Itu yang pertama. Lalu kita lahir. Yang kedua, kita lahir. Hiduplah kita di dunia ini. Hidup. Ini ada yang jadi hidup kita di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelak di kemudian hari kita masuk liang lahat. Orang bilang mati, meninggal. Ya, yang disebut alam kubur. Ya, kubur. Yang keempat, yang disebut alam penantian. Orang bilang alam barzakh. Di dalam Muslim itu disebut alam barzakh. Alam penantian. Sampai kapan? Nggak tahu saya. Itu rahasia. Wah.
Yang ketiga, kita harus ingat, untuk diingat maksud saya, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak takabur, bahwa di dalam tubuh ini ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada unsur tanah. Di dalam tubuh kita ini ada unsur tanah. Yang kedua, ada unsur air. Di dalam tubuh kita ada unsur. Makanya kadang-kadang orang kekurangan air sama mati. Itu teorinya kayak gitu. Ada unsur air. Yang ketiga, ada unsur api. Unsur panas. Itu dalam. Banyak orang suka bilang, darahnya lagi panas, darah tinggi, macam-macam lah orang menyebut. Saya bilang itu adalah ada unsur panas. Dan yang keempat, ada zatullah, zat hidup, zat sinar kuasa Allah yang ditiupkan ruh pun payakun, maka hiduplah hidup. Hidup dia. Zat hidup. Maka ada di dalam tubuh kita ini ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur si hidup, zatullah. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, kehidupan kita ini ada asbabul, ada hukum sebab akibat. Bahasa gampangnya begini, ya, saya definisikan. Allah itu, Tuhan itu memberitahu nabinya itu melalui malaikat. Jadi Allah itu memberitahu nabinya itu melalui malaikat. Jadi kalau di dalam bahasa Muslim, dari Allah ke Jibril, dari Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Jadi berita dari Allah disampaikan dari ke Jibril, Jibril sampaikan berita itu ke Nabi Muhammad. Maka ada 3 bagian, dari Allah ke malaikat, baru ke Nabi. Dari Allah ke Jibril, baru ke Nabi. Itu yang keempat ya. Yang kelima, semua itu sudah tertera. Dan bagi kita orang Muslim wajib mengimani. Apa yang wajib imani? Kitab suci. Yang pertama itu Zabur, yang kedua itu Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Walaupun ketiga unsur kitab ini, maksud saya, disempurnakan oleh Al-Quran. Itulah yang wajib kita imani. Maka saya bilang tadi, perjalanan hidup manusia yang perlu kita ingat supaya kita tidak sombong. Ada berapa? Ada 5 hal yang perlu kita ingat. Ada 5 hal. Yang pertama ada undang-undang, salah sama benar. Salah sama benar, 2 persoalan. Kita di mana posisinya? Saya ulang ya Pak. Itu pribadinya masing-masing. Mau di posisi salah monggo, mau di posisi yang benar monggo. Jelas sanksinya sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, kita ini hidup berproses dari alam rahim, dari alam kandungan, ke alam dunia, lalu besok masuk pilihan lahat, alam kematian, dan kelak alam bisa. Alam kematian. Yang kedua, yang ketiga, ingat, dalam tubuh ini, saya ulangi, di dalam tubuh ini, supaya kita tidak sombong, supaya kita terkabur, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, dan ada zatullah, ada unsur jam. Sering disebut dalam bahasa Muslim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita ingat-ingat. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu apa? Kalau di dalam bahasa Muslim ya, dari Allah itu ke Jibril dulu. Dari Jibril baru ke Nabi Muhammad. Ya. Jadi pesan Allah kepada Nabi itu dibawa oleh Jibril. Dari Allah ke Jibril. Maka Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, semua sudah tertera.
semua sudah tertera di dalam sebuah kitab. Yang pertama itu Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Dan semua sudah disempurnakan di sini. Tetap kita wajib mengimani keempat-empatnya. Begitu menurut saya. Untuk apa ini saya sampaikan? Setidaknya untuk mengingat hidup kita, perjalanan kita sebagai suatu penghayatan untuk mengurangi rasa sombong, untuk mengurangi rasa ketakaburan. Maka saya mencoba kali ini untuk mendefinisikan dari perjalanan hidup manusia. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.